Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Adila Putri dengan NIM 230351109 dari Pendidikan Kimia kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Hade Afriansyah SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang program modular. A. Mengetahui konsep pemrograman modular dan contoh. Konsep itu kompleks, 1 kompleks, 2 komputasi, 3 subprogram yang baik adalah yang bersifat independen dari program utamanya. Keempat, modularisasi. Subprogramnya 1 memiliki struktur yang sama dengan program utama, yaitu bagian header, deklarasi, dan definisi. Yang kedua, subprogram dieksekusi dengan memanggil nama dari program utama. Ketika sebuah program dipanggil, maka pelaksanaan program berpindah ke subprogram. Kelebihan modularisasi. 1. Memberikan kemudahan dalam penulisan bagian atau instruksi program yang sama. 2. Memberikan kemudahan untuk menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Jenis subprogram. 1. Prosedur atau prosedur. 2. Fungsi atau function. Prosedur 1 merupakan subprogram yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik yang menghasilkan suatu efek neto. Jika efek neto diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan akhir pada pelaksanaan sebuah prosedur. 2. Pendefinisian prosedur. 1. Menuliskan nama prosedur. 2. Setiap prosedur memiliki nama yang unik dan sebaiknya menggunakan kata kerja. 3. Parameter digunakan untuk pertukaran data atau informasi antara prosedur dengan titik atau lokasi pemanggilannya. 4. Terdapat 2 jenis parameter, yakni aktual dan formal. Contohnya, yang pertama adalah dalam kurung prosedur dengan parameter, titik 2, prosedur hitung strip bawah, nilai strip bawah max, dalam kurung input A, B, titik 2 integer. Di dalam kurung kurawal, menghitung nilai maksimal antara 2 bilangan. Bilang deklarasi titik 2, max titik 2, integer, definisi titik 2, if besar dari B, then max A, else max B, write max, and procedure. Contoh yang kedua yaitu dalam kurung prosedur tanpa parameter, tutup kurung, prosedur tulis, strip bawah, deret, strip bawah bilangan, strip bawah genap, dalam kurung kelawar, menampilkan deret bilangan genap yang kurang dari 10. Tutup kurung, deklarasi titik 2, bilangan titik 2, integer titik 2, definisi titik 2. Bilangan 2, will bilangan kecil dari 10. Do right bilangan atau bilangan plus 2, and will, and procedure. Yang B-nya, konsep pemrograman berorientasi objek dan contoh. Pemrograman berorientasi objek (PBO) atau Object Oriented Programming atau OOP merupakan salah satu paradigma pemrograman yang berorientasi terhadap objek nyata daripada ide atau gagasan umum yang abstrak. Misalnya, jika kita akan mengembangkan perangkat lunak manajemen perkuliahan, maka pemrograman berorientasi objek akan lebih memperhatikan objek-objek yang ada dalam perkuliahan, yaitu seperti dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal. Yang C, konsep pemrograman terstruktur dan contoh. Konsep dasar pemrograman. Hal yang perlu diketahui sebelum belajar bahasa pemrograman, yang pertama adalah pemahaman masalah, 2. Solusi masalah, 3. Pemahaman tata bahasa atau sinteks bahasa pemrograman. Baru setelah itu dapat kita buat pemrograman memakai bahasa pemrograman yang menurut kita paling sesuai menurut kebutuhan. Contohnya Pascal, COBOL untuk bisnis, Delphin, dan lain-lain. Fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai media untuk menyusun dan memahami, serta sebagai alat komunikasi antara pemrogram dengan komputer. Secara umum, terdapat 4 kelompok bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, Object Oriented Language, dalam kurung Visual the Best, Visual Folk Free, Folk Pro, Delphi, Visual C. Yang kedua, High Level Language, seperti Pascal and Basic. Yang ketiga, middle level language seperti bahasa C and
Dan yang keempat adalah low level language seperti bahasa assembly. Tipe-tipe pemrograman: 1. Pemrograman prosedural, 2. Pemrograman terstruktur, 3. Pemrograman modular, 4. Pemrograman fungsional, 5. Pemrograman berorientasi objek, 6. Pemrograman visual, 7. Pemrograman event driven. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.